Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Andini. Saya perwakilan dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang definisi dan kriteria dari hadis dhaif. Ilmu hadis adalah ilmu yang sangat rumit dan menyisakan banyak sekali problematika yang ada di tengah-tengah umat. Juga merupakan bagian dari ilmu yang harus diketahui dan dipelajari oleh segenap kaum muslim. Karena dewasa ini banyak sekali kita temukan sekelompok orang yang tidak bisa dikatakan kredibel dalam bidang ilmu ini. Mereka dengan sangat yakin melontarkan hadis demi hadis untuk menjustifikasi apa yang dia lihat, tanpa memperhatikan aspek apa saja yang harus dilalui. Seperti halnya bagian dari pembahasan yang ada di dalam ilmu hadis ini, yaitu hadis dhaif. Nah, pengertian hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa berasal dari kata du'ifun yang berarti lemah. Lawan dari kata du'ifun adalah qawi yang berarti kuat. Sedangkan hadis dhaif berarti hadis yang tidak memiliki kriteria dari hadis hasan. Hadis dhaif disebut juga dengan hadis mardud atau hadis yang ditolak. Nah, menurut Imam An-Nawawi, hadis dhaif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat dari hadis sahih dan syarat-syarat dari hadis hasan. Ada pendapat lain yang lebih tegas dan jelas di dalam mendefinisikan hadis dhaif ini, yaitu menurut pendapatnya Nur ad-Din Ad. Beliau berpendapat, hadis dhaif adalah hadis yang hilang salah satu syaratnya saja dari syarat-syarat hadis maqbul. Nah, baiklah, yang selanjutnya adalah kriteria hadis dhaif. Secara ringkas, kriteria hadis dhaif dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah sanadnya terputus, yang kedua adalah periwayatnya tidak adil, yang ketiga periwayat tidak dobit, yang keempat mengandung kejanggalan, dan yang kelima mengandung ilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlil Alamsyah akan membacakan macam-macam hadis dhaif. Terdapat berbagai tingkatan derajat hadis lemah, mulai dari yang lemahnya ringan hingga yang parah, bahkan palsu. Ibnu Hibban telah membagi hadis dhaif menjadi 49 jenis. Di antara macam-macam tingkatan hadis yang dikategorikan lemah seperti hadis yang disebut oleh tabi'in langsung dari Rasulullah SAW tanpa menyebutkan siapa sahabat yang melihat atau mendengar langsung dari Rasulullah, digolongkan sebagai hadis lemah karena dimungkinkan adanya tabi'in lain yang masuk dalam jalur riwayatnya, namun tidak disebutkan. Jika dapat dipastikan perawi atau periwayat yang tidak disebutkan tersebut adalah seorang sahabat, maka tidak tergolong sebagai hadis lemah. 2. Mudal, hadis yang dalam sanadnya ada 2 orang rawi atau lebih yang tidak dicantumkan secara berturut. 3. Munakati atau terputus, semua hadis yang sanadnya tidak bersambung tanpa melihat letak dan keadaan putusnya sanad. Setiap hadis mudal adalah munakati, namun tidak sebaliknya. 4. Mudalas, seseorang yang meriwayatkan dari rawi fulan, sementara hadis tersebut tidak didengarnya langsung dari rawi fulan tersebut, namun ia tutupi hal ini sehingga terkesan seolah ia mendengarnya langsung dari rawi fulan. Hadis mudalas ada 2 macam, yaitu tadlis isnad atau menyembunyikan sanad, dan tadlis suyuk atau menyembunyikan persona. 5. Mu'an'an, hadis yang dalam sanadnya menggunakan lafal fulan an fulan atau riwayat seorang dari seseorang. 6. Mudtarib atau guncangan, hadis yang diriwayatkan melalui banyak jalur dan sama-sama kuat, masing-masingnya dengan lafal yang berlainan atau bertentangan, serta tidak bisa diambil jalan tengah. 7. Syadz atau ganjil, hadis yang menyelisihi riwayat dari orang-orang yang istiqoh atau terpercaya, atau didefinisikan sebagai hadis
yang hanya diriwayatkan melalui satu jalur, namun perawinya tersebut kurang terpercaya jika ia bersendiri dalam meriwayatkan hadis. 8. Mungkar. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi kategori lemah yang menyelisihi periwayatan rawi-rawi yang thiqah. 9. Matruk. Hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang tertuduh berdusta. 9. Mudu atau hadis palsu. Hadis yang dipalsukan atas nama Nabi. Di dalam perawinya ada rawi yang diketahui sering melakukan kedustaan dan pemalsuan. 10. Batil. Sejenis hadis palsu yang jelas-jelas menyelisihi prinsip-prinsip syariah. 11. Mudraj. Perkataan yang diucapkan oleh Nabi yang ditulis bergandengan dengan hadis Nabi, sehingga dapat dikira sebagai bagian dari hadis. Umumnya berasal dari perawi hadisnya, baik itu sahabat ataupun yang dibawanya. Diucapkan untuk menafsirkan, menjelaskan, atau melengkapi maksud kata tertentu dalam lafal hadis. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang sikap ulama terhadap hadis dhaif. Sebenarnya kalau kita mau jujur dan objektif, sikap ulama terhadap dhaif itu sangat beragam. Setidaknya kami mencatat ada 3 kelompok besar dengan pandangan dan hujah mereka masing-masing, dan menariknya mereka itu bukan orang sembarangan. Semuanya adalah orang-orang besar dalam bidang ilmu hadis dan para spesialisnya. 1. Kalangan yang menolak mentah-mentah hadis dhaif. Bagi pemegang kelompok ini, hadis dhaif itu sama sekali tidak akan dipakai atau untuk apapun juga, baik keutamaannya, fadilah, kisah-kisah, nasihat atau peringatan. 2. Kalangan yang menerima semua hadis dhaif. Jangan salah, ternyata ada juga kalangan ulama yang tetap menerima semua hadis dhaif. Mereka adalah kalangan yang boleh dibilang mau menerima secara bulat setiap hadis dhaif, asal bukan hadis palsu atau maudhu. 3. Kalangan menengah. Mereka adalah kalangan yang masih mau menerima sebagian dari hadis yang terbilang dhaif dengan syarat-syarat tertentu. Yang berpendapat seperti ini adalah kebanyakan ulama, para imam mazhab yang 4, serta para ulama salaf dan khalaf, dan juga diikuti oleh jumhur kaum muslimin.